Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kriteria kelayakan berita. Jadi tidak semua peristiwa itu layak menjadi sebuah berita ya, atau layak untuk diberitakan. Nah, tentunya ada beberapa kriteria yang mempengaruhi bahwa suatu peristiwa itu layak menjadi berita atau tidak. Nah, kriteria-kriteria tersebut akan saya jelaskan berikut ini. Namun sebelumnya, tolong like dan subscribe dulu channel ini ya, supaya channel ini lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang. Baiklah teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kriteria kelayakan berita ya. Jadi sekali lagi bahwa tidak semua peristiwa itu layak untuk menjadi berita. Jadi ada beberapa hal yang menjadi kriteria atau yang mempengaruhi bahwa suatu peristiwa itu layak menjadi berita gitu ya. Jadi yang pertama saya jelaskan langsung ya. Jadi yang pertama adalah penting. Jadi kriteria yang pertama untuk melihat suatu peristiwa itu layak jadi berita atau tidak adalah penting. Penting, saya contohkan begini, kayak kemarin pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ya. Seperti kemarin pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah suatu hal yang penting. Karena pengesahan RUU ini terkait dengan banyak orang, menyangkut kepentingan orang banyak, kepentingan jutaan orang yang sedang mencari kerja, kepentingan penciptaan lapangan kerja di Indonesia, sehingga peristiwa ini layak menjadi berita. Jadi terkait hari ini pun sehingga terkait pengesahan RUU Cipta Kerja ini yang kemarin menimbulkan demonstrasi luar biasa yang besar-besaran di pusat maupun di daerah-daerah. Jadi semua media hampir memberitakan tentang hal itu. Karena apa? Karena itu merupakan suatu peristiwa yang penting. Media-media nasional juga memberitakan itu, media-media daerah, media-media lokal di daerah juga memberitakan tentang hal itu. Karena hampir semua daerah akibat adanya pengesahan itu terjadi demo besar-besaran di mana-mana, sehingga karena ini menjadi peristiwa yang penting karena terkait hajat hidup orang banyak, terkait kepentingan banyak orang, sehingga ini menjadi suatu hal yang penting. Jadi pertama cirinya adalah penting ya. Jadi sesuatu yang penting yang terkait kepentingan umum, kepentingan banyak orang, pasti itu layak menjadi berita. Itu kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua, peristiwa itu baru terjadi. Jadi peristiwa baru ya, bukan peristiwa lama atau peristiwa yang sudah pernah diberitakan oleh media lain. Jadi di era serba digital seperti sekarang ini, peristiwa yang telah terjadi pada sepekan atau sebulan yang lalu jelas tidak bisa jadi sebuah berita ya. Bahkan peristiwa yang terjadi 2 hari atau 3 hari yang lalu saja ada media yang sudah mengharamkan untuk mempublikasikannya. Kenapa? Karena di era serba digital sekarang ini, di era sosial media ya, sosial media pun sekarang sudah, ketika ada peristiwa apapun itu sudah diupload duluan oleh masyarakat melalui sosial media. Jadi di era persaingan berita di era digital, era online sekarang ini, maka media harus bersaing untuk cepat-cepatan, sehingga ketika ada berita yang telat 1 hari, 2 hari saja itu sudah banyak media yang mengharamkannya. Karena itu ini terkait dengan kepercayaan publik, terkait dengan persaingan dalam hal pemberitaan, makanya harus cepat-cepatan. Karena berita ya harus yang cepat gitu, yang peristiwa yang baru. Makanya ketika teman-teman
menjadi jurnalis ya, ingin belajar menjadi jurnalis, maka harus jeli juga apakah peristiwa ini sudah pernah dimuat di media online, di media cetak, media elektronik atau belum. Ketika peristiwa ini sudah pernah dimuat ya di media lain, maka ya tidak usah menulis ulang, maka nanti sampai di kantor pasti tidak akan diterbitkan oleh redakturnya, oleh editornya gitu. Makanya ketika mau menulis ulang tentang peristiwa yang sama, maka solusinya harus mengambil angle yang lain. Teman-teman harus mengambil sisi lainnya, sisi lain yang belum diangkat oleh media lain itu. Meskipun peristiwa sama, tapi bisa mengambil sisi lain atau sudut pandang yang berbeda gitu. Sehingga ketika itu dilakukan, maka masih ada kemungkinan untuk bisa diterbitkan, untuk bisa ditayangkan. Jadi seperti itu kuncinya. Kemudian kriteria yang ketiga adalah unik atau bukan sesuatu yang biasa gitu ya. Jadi kalau saya contohkan, misalkan di sini seorang mahasiswa yang kuliah tiap hari adalah suatu peristiwa yang biasa ya. Orang berangkat kuliah di kampus itu sesuatu yang biasa. Tapi jika ada mahasiswa berkelahi dengan dosen di dalam ruang kuliah, itu baru luar biasa, peristiwa yang unik ya, jarang terjadi. Nah ini layak untuk diberitakan, layak jadi berita. Begitu juga contoh lainnya, misalkan ya, seorang santri setiap hari membaca Al-Quran adalah hal biasa, sudah menjadi umum ya, seorang santri ya rajin membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran ya. Tapi ketika ada seorang remaja pemulung yang rajin membaca Al-Quran, dia pergi memulung kemana-mana membaca Al-Quran, dan ketika ada waktu luang dia sempatkan membaca Al-Quran, ini adalah peristiwa yang unik, yang bukan suatu yang biasa, jarang dilakukan oleh banyak orang. Nah, seperti yang kemarin terjadi ya, seorang remaja pemulung yang viral di media sosial ya, dia di sela-sela kegiatan memulungnya, pas hujan-hujan dia duduk di emperan toko, dia membaca Al-Quran dan sempat viral. Bahkan Syekh Ali Jabir pun langsung mengangkat remaja itu, anak itu menjadi anak angkatnya, dan subhanallah langsung dikasih hadiah untuk pergi umroh juga. Ini kan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang unik. Jadi seperti itu yang tidak menjadi keumuman, yang tidak banyak orang yang melakukannya. Pokoknya sesuatu yang unik, yang bukan sesuatu yang biasa-biasa gitu. Ada nilai lebihnya. Jadi itu ya. Itu kalau ada peristiwa yang mengandung kriteria seperti itu, berarti layak menjadi berita. Kemudian kriteria yang keempat adalah asas keterkenalan. Jadi saya contohkan di sini, kalau mobil teman-teman ditabrak mobil lain, maka itu tidak pantas jadi berita itu ya. Nilai beritanya kurang. Tapi jika ada mobil yang ditumpangi Lionel Messi atau Ronaldo itu ditabrak oleh mobil lain, itu pasti jadi berita, bahkan berita dunia. Karena siapa sih yang nggak kenal Lionel Messi, siapa yang nggak kenal Ronaldo gitu ya. Jadi asas keterkenalan. Ya, untuk contoh lokalnya misalkan ada, kalau mobil teman-teman ditabrak oleh atau pas teman-teman lagi bersepeda tiba-tiba diserempet oleh pengendara motor, itu ya kurang kuat untuk menjadi berita. Tapi misalkan pas wali kota atau bupati lagi bersepeda tiba-tiba diserempet orang, wah itu pasti akan menjadi berita, karena ketokohan atau keterkenalannya itu ya. Jadi asas keterkenalan itu mempengaruhi sesuatu layak menjadi berita atau tidak. Jadi ini ya teman-teman perhatikan ya. Kemudian asas kedekatan. Yang kelima kriterianya adalah asas kedekatan. Asas kedekatan ini bisa diukur secara geografis maupun kedekatan emosional. Jadi misalkan saya contohkan di sini peristiwa banjir di Cina yang telah menghanyutkan ratusan orang, masih kalah nilai beritanya dibandingkan banjir yang melanda Jakarta, karena lebih dekat dengan kita. Jadi secara geografis lebih dekat dengan kita.
Jadi itu layak untuk menjadi kriterianya layak menjadi berita gitu ya. Lebih kuat untuk diterbitkan menjadi sebuah berita. Jadi teman-teman ya, kalau suatu peristiwa misalkan timnas Indonesia main di luar negeri, meskipun main di luar negeri itu tetap layak untuk diberitakan, karena meskipun secara geografis itu jauh, tapi karena ada kedekatan emosional dengan kita, sesama-sama satu bangsa ya, satu negara, maka itu juga layak untuk diberitakan. Makanya ketika timnas main dimanapun itu berbagai media itu tetap memberitakannya, karena itu ada asas kedekatan baik. Jadi kedekatan itu bisa dilihat dari kedekatan secara geografis maupun kedekatan secara emosional. Jadi misalkan saya contohkan lagi untuk berita-berita online yang misalkan dia punya kantor beritanya di Jawa Tengah, maka berita-berita yang mendominasi adalah ya peristiwa-peristiwa yang lebih banyak terjadi di Jawa Tengah. Atau ketika ada orang Jawa Tengah yang pergi ke Jakarta, dia dapat prestasi atau apa, maka itu pun akan menjadi perhatian menarik untuk diterbitkan di koran lokal Jawa Tengah, koran daerah Jawa Tengah, seperti itu. Jadi di samping kedekatan secara geografis juga kedekatan secara emosional karena sama-sama orang Jawa Tengah, misalnya seperti itu. Kemudian yang keenam kriterianya adalah magnitude atau dampak dari suatu peristiwa. Saya contohkan demonstrasi yang dilakukan oleh 10.000 mahasiswa tentu lebih besar magnitudenya daripada atau dibanding dengan demonstrasi yang dilakukan oleh 100 mahasiswa. Jelas ya. Jadi semakin banyak orangnya tentunya akan lebih berdampak, lebih berpengaruh, lebih berpengaruh untuk mempengaruhi suatu kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Ketika demonya semakin banyak, tentu akan semakin berdampak. Di samping dampaknya terhadap kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah juga, ini juga misalkan begini, demo itu dilakukan dengan terjadinya anarkisme, pengerusakan gitu ya. Itu kan dampaknya di samping dampak untuk menekan agar aspirasinya dipenuhi, juga agar dampak eksternal ke masyarakat yang lain. Jadi berdampak juga kepada masyarakat yang lain, sehingga ini juga layak diberitakan. Jadi teman-teman mahasiswa yang sering turun ke lapangan juga ya, misalkan di daerah lah, tidak di ibu kota, yang di daerah misalkan di Jogja, di Kebumen, di mana Surabaya gitu ya, yang masanya tidak sampai ribuan ya, cukup ratusan, tapi ketika demonya dilakukan dengan misalkan pembakaran ban, pemblokiran jalan gitu ya, dengan menyandra tangki mobil tangki BBM gitu ya, itu kan secara otomatis berdampak gitu ya, ada dampaknya, sehingga itu pun menjadi perhatian wartawan untuk diberitakan. Jadi seperti itu. Jadi saya bukan mengajari teman-teman untuk kalau mau demo supaya beritanya dimuat oleh wartawan itu dengan melakukan hal-hal seperti itu, tapi ini saya hanya mencontohkan bahwa ketika demo itu berdampak ke masyarakat secara umum, berdampak kepada pihak lain, maka itu menjadi menarik untuk diberitakan. Jadi seperti itu. Jadi suatu peristiwa akan semakin layak untuk menjadi berita ketika peristiwa itu berdampak. Dampaknya semakin besar, maka peristiwa itu semakin layak untuk jadi berita. Kemudian yang ketujuh kriterianya adalah tren. Jadi sesuatu bisa menjadi berita ketika menjadi kecenderungan untuk meluas di masyarakat. Jadi lagi ngetren di masyarakat lah.
suatu peristiwa yang lagi ngetren. Misalkan di era pandemi seperti sekarang ini banyak orang yang mencuri bunga hias ya gitu, karena mereka tidak punya pekerjaan, butuh uang, karena masa pandemi COVID-19 ini kan masa-masa yang susah gitu ya, hingga mereka ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi dengan mencuri bunga hias. Nah, ini kenapa pencurian bunga hias ini ngetren juga, karena secara bersamaan ini penjualan bisnis bunga hias juga sekarang lagi mulai ngetren kembali di saat pandemi, di saat banyak orang work from home gitu ya, hanya orang kerja di rumah, semua dilakukan dari rumah, maka bisnis bunga hias juga kembali menggeliat karena banyak orang yang melakukan atau menekuni bisnis ini, dan juga banyak orang yang butuh pekerjaan butuh kegiatan untuk di rumahnya dengan merawat bunga dan sebagainya. Sehingga ketika ini lagi ngetren, makanya sebenarnya pencuri bunga itu kan nggak seberapa, pencurian kecil, tapi karena ini lagi ngetren maka di TV pun banyak diberitakan pencurian bunga hias, di media-media online juga seperti itu, karena ini lagi ngetren. Jadi sekali lagi ya, sesuatu yang lagi ngetren itu layak jadi berita. Jadi seperti itu teman-teman, setidaknya ada 7 hal yang menjadi kriteria, menjadi pertimbangan kita ketika melihat ada suatu peristiwa yang ada kriteria 7 tadi. Kita liput saja, kita tulis saja untuk dikirim menjadi diberitakan, atau ditulis untuk diberitakan atau disiarkan gitu, seperti itu. Jadi demikian tadi teman-teman, 7 kriteria yang mempengaruhi suatu peristiwa itu layak menjadi berita atau tidak ya. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan sekali lagi teman-teman, apabila teman-teman merasa channel ini bermanfaat, silahkan subscribe dan share juga ke media sosial teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman di luar sana juga yang butuh tentang informasi ini ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses.